Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Terlebih dahulu kita panjatkan doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita dimanapun berada yang telah memberikan sholawatnya, infak dakwah, sehingga channel dakwah ini masih bisa tetap eksis hadir ke hadapan kalian semua. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya, dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewerku dimanapun kalian berada, ya. Terima kasih atas apresiasinya. Semoga anti skip, anti download, dan mengambil peran serta untuk ikut men-share kajian-kajian dari link dakwah ini. Dan juga atas doa-doa baiknya, ya, aku mengucapkan terima kasih, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semua. Oke, kali ini kita melanjutkan yang kemarin, sehingga sekarang seri yang ke-19, ya. Dengan tajuk yang sama. Kalau kemarin aku sampaikan behind screen-nya, latar belakangnya. Kita sekarang menuju ke penjelasan ayat-ayatnya, ya. Ada komen yang bagus, tapi itu tidak akan aku jelaskan di sini supaya sistematis dia Kang Mas dosen kita, ya, dosen bahasa Yunani yang dari Tanah Karo, ikut komen di kajian mampir ngumbe tadi pagi, ya, yang tentang air laut dalam ember itu dia coba geret ke sini, ya, ke tentang keberadaan Allah, dan itu bagus, tapi aku tidak akan memberikan tanggapannya di sini, ya, dan itu terkait dengan ini. Aku akan berikan tanggapannya besok pagi aja di format yang sama, yaitu di mampir ngombe, supaya dia sistematis, tapi dia masih terkait dengan ini. Bagus itu komennya. Nanti aku kasih tanggapannya. Aku tidak sengaja lihat-lihat di informasi ini tentang rap Tom Harpur, ya, namanya rap Tom Harpur. Mungkin kalian lebih canggih lah dari aku, ya, dalam men-share, ya. Ketik rap Tom Harpur, tulisannya bagus, cuman dalam edisi bahasa Inggris. Aku dapat ini slide-nya aja, dan ini bagus sekali. Nor does Jesus himself anyway explicit a claim to be the second person of the Trinity, wholly equal to his heavenly Father. As a pious Jew, he would have been shocked and offended by such an idea. Rev Tom Harpur. Jadi kamu ketik namanya, nanti tab Rev Tom Harpur, itu catatan dia, tulisan dia bagus. Kalau kita ringkas dalam keindonesiaan kita, maka menjadi begini. Aku kan kemarin bahwa Yesus itu sudah aku jelaskan, dia hidup dalam syariat Yahudi. Dan itu bisa kita lihat bagaimana sang bunda membawanya sunat ketika usia 8 hari. Itu risalahnya Yahudi itu.
Jadi Yesus hidup dalam hukum Yahudi. Maka aku katakan dia adalah Muslim Yahudi. Sampai kepada batas waktunya nanti ketika dia menyampaikan sebagai pelanjut Yahudi yaitu Nasrani, dia menjadi Muslim Nasrani. Ya. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa dia paham betul, dia mengerti betul apa itu dan bagaimana itu Yahudi, karena dia juga diberikan tugas oleh Bapa yang biasa dia panggil begitu ya untuk Allah sebagai pelanjut perjuangan dakwah dinullah, yaitu senioritasnya yaitu Moses atau yang kita sebut Musa. Maka sebagai seorang Yahudi dia paham benar. Jadi terjemahan dari komentar rap Tom Harpur itu kalau kita Indonesiakan begini. Sebagai seorang Yahudi saleh, nah ini dia pakai Yahudi saleh, kalau aku Muslim Yahudi ya. Sama tapi substansinya. Tentu Yesus akan kaget dan marah jika ia disejajarkan dengan Tuhan atau dengan Yahweh. Nih. Ya, kamu bisa hunting atau tulisan beliaunya sangat bagus. Ya. Jadi tempatkanlah seseorang itu pada tempatnya. Bayangkan ketika Anda memanggil seorang presiden dengan Anda panggil Pak Wali Kota kemari gitu. Kira-kira dia tambah senang apa tambah marah? Tentunya dia tidak senang dan bisa saja marah karena dia presiden, Anda panggil wali kota. Begitu juga ada wali kota, Anda panggil presiden. Tentunya dia marah. Wah ini ngenyek ini. Orang yang sudah tahu aku wali kota kok dipanggil presiden. Gitu loh. Ya. Jadi jadi kacau. Artinya bagaimana cara kita menghormati seseorang? Ya. Panggil dia sesuai jabatannya. Maka kalau Yesus itu jabatannya nabi, ya posisikan dia sebagai nabi, jangan sebagai Tuhan. Pak, ambil Oppo Bapak yang hitam, handphone Bapak yang hitam. Gitu loh. Ya, makanya benar sekali katanya Rep Tom Harpur itu, ya. Sebagai seorang Yahudi yang soleh, tentunya Yesus akan kaget dan marah jika ia disajarkan dengan Yahweh. Ya. Makanya seperti yang kemarin aku bilang, Anda jangan pernah bermimpi untuk membayangkan Yesus di khalayak ramai, Yahudi-Yahudi di Yudea sana atau di katakanlah di Yerusalem atau di mana tempat mereka biasa bertemu dan mengatakan atau memproklamasikan bahwa aku ini adalah Yahweh Tuhanmu. Jangan pernah bayangkan, itu sebuah kekonyolan yang kebablasan dan tidak mungkin terjadi. Makanya dalam Injil apapun lah, Injil apokripa maupun Injil kanonik, tidak pernah. Padahal kalau dia memang Allah, dia harus mempertegas dirinya siapa dia. Jangan malu-malu kucing. Kan kita tahu karena diberitahu. Tidak mungkin kalau dia memang Allah, dia tidak memperkenalkan diri sebagai Allah. Jadi Allah Yesus itu dipahami itu hanya sebagai batas asumsi yang diasumsikan saja demi bisa tetap dipertahankannya sebuah dogma yang bernama Trinitas. Itu asumsi, nggak ada teksnya. Yang secara harafiah kita tidak perlu lagi berdebat. Yang ada justru teks harafiah ketika Yesus bertanya kepada murid, menurutmu siapa aku ini? Ya, Petrus murid kesayangannya sebagai komandan para murid, dia jawab, engkau adalah anak Allah. Clear kan? Nggak pernah dibilang engkau adalah Allah anak atau engkau adalah Allah, nggak pernah. Kekacauan ini timbul karena seseorang telah teracuni oleh dogma. Masalahnya di sana. Kan aku sudah bilang, sejauh mana kita akan taat terhadap informasi yang diberikan oleh Alkitab. Kalau Alkitab nggak berbicara, kamu ngomong bahwa Yesus Allah padahal nggak ada sama sekali disampaikan oleh Yesus dalam Injilnya, terus kamu itu mau ngikutin siapa?
Ya, coba perhatikan apa yang aku katakan. Aku ndak suka terlalu banyak bermain kata kalau itu tidak berpijak kepada Alkitab. Jadi kalaupun kita harus bermain kata itu tidak bisa lepas, harus disandarkan kepada Alkitab. Ya, kalau soal apa namanya filsafat itu kan tinggal bagaimana kita pandai-pandaian bermain kata saja. Itu filsafat. Tapi kan filsafat itu menjadi kosong kalau dia tidak didukung ya oleh pernyataan Allah di dalam kitab suci yang dipesankan atau diamanahkan kepada para nabinya. Nggak ada artinya. Yang satunya lihat, bukan ini. Bapak kalau cari data males. Yang satunya ambil. Jadi berulang kali aku bilang, ya, kalau memang kalian tidak mampu untuk memahami Alkitab, tanya kepada yang mampu. Jangan mau dibodoh-bodohi dengan apa yang tidak dikatakan Yesus terus ngaku Kristen. Kan jadi kacau gitu loh. Ya, jadi nggak jelas. Aku ini ada yang terlupakan datanya di mana. Sebentar. Aku mau jelaskan kalian supaya tahu. Ya, nggak ada juga. Supaya kalian tahu ya bahwa Yesus itu nabi. Ya. Dia itu nabi, bukan Allah. Maka dia akan marah kalau kamu bilang Allah atau kamu alahkan. Karena bukan Allah, dia nabi. Ya. Coba sebelum aku masuk ke ayat-ayat, terlalu sulit enggak penjelasanku bahwa Yesus itu nabi? Ya. Jangan kamu angkat dia melampaui kedudukan dia yang sesungguhnya menjadi Allah. Orang Alkitab mengatakan dia itu nabi, ya. Terus bagaimana kau bilang bahwa dia itu Allah? Coba. Bagaimana? Sudah bisa aku lanjut? Kalau bisa aku lanjut. Ya. Sudah kamu pahami apa yang dikatakan oleh Rep Tom Harpur ini? Aku ulangi lagi. Sebagai seorang Yahudi soleh, tentunya Yesus akan kaget dan marah jika ia disejajarkan dengan Yahweh. Jadi jangan maksudmu mau mengagungkan Yesus, membuat senang Yesus, nggak taunya itu membuat dia marah. Oke, kita lanjutkan. Karena ini bersifat publish ya, jadi aku juga akan mengutip hadis. Nanti teman Kristen kalau mau mengabaikan hadisnya tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, silakan diabaikan hadisnya. Tapi ini aku sampaikan kepada teman-teman Islam sebagai kerangka berpikir pijakan, dan sebetulnya ini hadisnya bersifat universal kok ya. Keterangan hadis sobat Abizar Al-Ghifari, beliau bersabda, saya tanya kepada Rasulullah, berapakah jumlah nabi? Rasulullah menjawab 100.000 dan 24.000. Ya. Tersebut dalam kitab Tanwir Qulub bab 2 An-Nubuwah halaman 34. Ya, dari sahabat Abizar. Jadi hadisnya itu dari sahabat Abizar Al-Ghifari. Ya, jadi dia itu
klannya klan Ghifari. Oh iya, satu saat aku akan ceritakan kepada kalian bagaimana sejarahnya Abu Dzar Al-Ghifari itu masuk Islam. Ya, karena itu nanti terkait dengan surat jin yang disalahpahami oleh orang yang ngakunya murtadin, tapi apakah murtadin benar atau memang kafir juga nggak tahu kita, ya sudahlah. Dia bilang Kanjeng Nabi Muhammad dikerumuni jin-jin. Karena dia salah memahami jin. Tidak serta-merta jin itu merujuk kepada yang tidaklah aku jadikan manusia kecuali beribadah. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah padaku. Nah, kalau jin yang itu jin yang personal. Tapi di surat Al-Jin itu bukan jin yang personal, ya. Itu sudah kita bahas, ya. Itu nanti ada hubungannya dengan sejarahnya Al-Ghifari. Kalau kamu tahu, oh begitu ternyata surat Al-Jin itu, ya. Untuk sementara kita dulu, ya, bahwa dari sahabat Al-Ghifari bahwa jumlah nabi itu adalah 124.000 dari mulai Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Yang sampai ke kita ya sekitar 25-an. Beritanya yang sampai ke kita. Jadi kita ngomong sebatas yang kita tahu saja. Yang kita tahu berapa yang sampai ke kita 25. Ya wes 25 aku ya wes. Ya. Jangan yang kita tidak tahu ikut-ikut ngomong gitu. Jangan. Ya. Akan tetapi sesuatu yang paling utama, berapa kali aku sampaikan hadis ini supaya kalian paham, ya. Yang keluar dari lisannya, ya, dari yang 124.000 nabi itu adalah la ilaha illallah. Lalu kesimpulannya apa yang kita bisa tarik dari la ilaha illallah ini? Yaitu itulah jauhar. Jauhar itu permata, ya, berlian maknawi yang keluar dari ruh nabi yang jumlahnya 124.000 itu seutama-utamanya, dengan bahasa sastra jauharnya, berlian ucapannya, maknawinya yang tidak bisa diganggu gugat adalah tentang la ilaha illallah, syahadah, kesaksian. Baru nanti kalau digabung dengan kesaksian tentang Allah, kesaksian tentang Nabi, maka dia menjadi syahadatain. Karena 2 kesaksian. Mungkin ada yang tanya, kapan ketemu kok menyaksikan? Menyaksikan itu harus hadir pada ruang dan waktu. Kan sering tanya gitu. Ya. Kalau dari hadis ini kita tarik, maka inti dari agama itu utamanya adalah memperkenalkan siapa dan berapa Allah. Itu inti utamanya itu. Sebelum yang lain-lain itu. Gitu loh. Ya, itu menjadi jauhar, menjadi berlian. Makanya Kanjeng Nabi, kalau kita lihat di periode Islam awal di Mekah itu dalam 13 tahun benar-benar berjuang untuk mengokohkan akidah dulu. Hukum belum dijelaskan di Makkah itu. Syariah itu belum ada di sana. Ya, di sana akidah dulu yang digembleng, karena akidah itu akan menjadi pondasi tegaknya syariah, gitu loh. Kalau akidahnya aja masih oleng, bagaimana syariah bisa tegak? Kalau kamu sudah rajin sholat tapi nggak tahu lu sholat kepada siapa, untuk siapa, dia percuma. Ya, makanya periode Mekah itu 13 tahun itu Kanjeng Nabi menggembleng dulu akidahnya para sahabat, baru nanti 10 tahun Madinah syariah. Sudah, kalau pesawat dia tuh take off-nya enak. Karena landasan pacunya sudah ada. Kalau mau landing juga enak, karena landasan pacunya sudah disiapkan gitu. Ya. Jadi perhatikan dulu, seutama-utama yang disampaikan
oleh para nabi, dan itu menjadi intipati dari agama, yaitu tentang siapa dan berapa sesembahan itu yang kita sebut Allah sebagai nama yang diperkenalkan untuk kita. Ya, oke, pahami dulu ini pelan-pelan supaya kalian bisa menerimanya dengan jelas. Ya, jadi tentang eksistensi Allah dulu yang dijelaskan. Ini seutama-utamanya sebelum yang lain. Karena percuma saja kamu bersyariah, harus puasa, harus zakat, harus sholat, harus haji. Tapi itu semua atas dasar perintah siapa? Kamu nggak tahu? Ya untuk apa? Harus mengenal ini dulu. Eksistensinya ini gimana? Inilah seutama-utamanya yang disampaikan dari 124.000 nabi. Ya. Ini kameramen kita lagi kena flu, jadi batuk-batuk dia, ya dimaklumi saja. Jelas? Udah jelas, aku lanjutkan. Tipikal Yahudi itu tipikalnya mereka orang yang tidak gampang percaya. Ya, itu tipikal Yahudi, keras kepala, tidak gampang percaya. Jadi nggak bisa, pokoknya diimani saja dah. Oh, nggak berlaku dalam Yahudi, nggak berlaku gitu. Nggak ada kamusnya, diimani sajalah. Nggak. Yahudi itu keras kepala dan tidak gampang percaya. Dia perlu bukti. Itu tipikal Yahudi. Makanya Kanjeng Nabi Musa itu Yahudi banget. Ya, itulah tipikalnya. Ya. Jadi aku tidak secara spesifik menjelaskan Kanjeng Nabi Musa, karena nanti sekalian ketika aku menjelaskan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus ya. Sementara sudah diwakili oleh Rabi Tovia. Ini Yahudi kekinian. Ya. Karena kalau aku taruh di awal toh nanti aku membicarakan Kanjeng Nabi Musa. Ya. Nanti sekalian kita membicarakan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, sekalian Moses. Ya. Tipikal Yahudi itu begitu, nggak gampang percaya. Begitu juga setelah Yesus hadir di tengah-tengah mereka, itu para Yahudi itu nggak gampang percaya. Oh, ini Nabi, enggak. Bukan Yahudi kalau tiba-tiba imani saja gitu. Ya, nggak begitu. Kemudian, ya, Yesus itu sudah banyak orang kenal namanya. Jadi sebagai nama, orang kan biasanya begitu, ya. Dulu kan belum ada medsos seperti sekarang ya. Kalau ada terkenal orang, fotonya langsung bisa dibagikan, orang tahu, oh namanya ini, fotonya seperti ini, berarti mukanya begini. Itu kan sekarang kekinian. Kalau dulu kan enggak, bayangkan ini abad-abad apa ya, 1 Masehi sampai 33 Masehi. Ya. Belum ada medsos seperti sekarang, dan dulu itu namanya sudah dikenal, tapi orang belum ketemu itu orangnya yang mana sih. Jadi namanya Yesus itu sudah tersiar dari apa? Ya dari mulut ke mulut. Ya. Nah, sekarang kita akan membicarakan yang aku bilang seutama-utamanya tadi yang disampaikan oleh 124.000 nabi. Dalam perspektif Yesus, dia dikenal dengan kabar baik. Jadi Yesus itu tidak pernah menyampaikan kabar buruk, tidak pernah. Kabar baik dari Yesus. Kabar baiknya apa? Tentang Allah yang tunggal. Bukan Allah Tritunggal. Itu kabar buruk. Karena Yesus tidak pernah menyampaikan Allah Tritunggal. Kalian nggak usah ngotot, dasmu ini dikandani.
Ya. Kalau memang punya data literal, sampaikan saja. Di ayat mana Yesus menyampaikan Allah Tritunggal? Supaya kita tidak terlalu lama. Ya. Tidak pernah. Dan Yesus seperti kata siapa tadi? Yang aku sampaikan siapa namanya? Sebentar. Ya. Tom Harpur, dia sebagai seorang Yahudi mestinya, ya apalagi dia Yahudi saleh, ya kaget dan marah jika ia disejajarkan dengan Allah. Karena dalam perspektif Tritunggal, Yesus itu menjadi Allah. Tidak pernah. Ya kalau beragama itu taat terhadap kitabnya. Gitu loh. Ya. Tidak pernah. Jadi kabar baik dari Yesus itu tentang Allah yang tunggal. Kalau kita rujuk dengan hadis Al-Ghifari, itu menjadi utamanya yang disampaikan oleh 124.000 nabi. Kabar baiknya itu Allah yang tunggal. Maka dalam perspektif Gus Beti, mensamerikan atau mensarikan adalah poin utama dari setiap agama itu adalah menjelaskan tentang siapa dan berapa sesembahan. Yang dalam perspektif kita disebut Allah atau Yahweh atau YHWH itu dalam keyahudiannya. Itu namanya kabar baik. Bukan kabar buruk. Artinya yang di luar kabar baik itu ya kabar buruk. Ya. Sekarang kita merujuk, kita mulai main ayat. Buka kitabmu Markus 12:29. Tadi 1 ya. Ini 2. Markus 12:29, ini satu perikop kita baca penuh ini ya. 34. Supaya jangan lagi ada yang mengatakan asal comot, asal cuplak-cuplik, enggak ada. Dan aku tidak menganjurkan itu, bahkan aku menganjurkan baca satu perikop. Kalau aku bilang tadi hukum yang utama, ternyata LAI juga menyebutnya hukum yang terutama. Kalian bisa nggak memahami apa sih diksi utama itu? Artinya itu apa? Ngerti nggak kalian? Coba sih sedikit. Jadi jangan aku aja menyuapi otakmu itu, jangan. Kamu juga harus mengekspan otakmu itu. Coba belajar bahasa gitu ya. Ngerti nggak artinya utama itu apa? Yang dimetaforakan dalam hadis tadi itu berlian. Ucapan berlian dari para nabi. Ya. Kalau di dalam Markus, dalam perikopnya ini, sudah Bapak jelaskan tadi perikopnya. Nih. Ya, hukum yang utama. Ya, masalahnya kalian ngerti nggak apa itu utama? Ya, makanya kalau beli makanan itu lagi baru gajian, kalian kan ini orang-orang yang sudah mapan lah secara ekonomi ya. Jangan medit-medit, medit itu pelit. Jangan pelit-pelit, ya. Beli itu apa? Ikan laut. Beli buah, terus beli apa lah ya, apa saja lah, konsumsi ikan dan buah, susu, itu kamu mesti jangan medit-medit. Orang hidup sekali kok medit, orang duit pun juga nggak kamu bawa mati kok. Lalu apa? Belanja buah, ikan laut, susu atau apa saja yang banyak vitaminnya, banyak gizinya, supaya otakmu cerdas. Kalau otakmu cerdas, kamu tak kasih tahu ngerti. Jadi supaya aku sudah ngomong hukum yang utama, lah kamu utama nggak ngerti itu kan goblokmu kon. Goblok model apa itu? Utama aja nggak ngerti. Utama itu adalah dia di atas yang lain yang tidak bisa diganggu gugat. Itu utama. Gitu loh. Nggak bisa diganggu gugat. Kalau masih bisa diganggu gugat itu bisa dinegosiasi, itu bukan utama itu. Ya. Jadi ini LAI sudah tepat ya. Jadi gitu, kalau LAI bener aku yang ngomong bener, kalau salah ya tak bilang salah. Tapi aku bukan hanya sekedar ngomong salah, aku harus bisa membenarkan. Itu namanya mengkritisi
dengan solusi. Karena ini levelnya terjemahan. Sama dengan Al-Quran, terjemahannya itu ya. Ingat, terjemahan. Kalau depak benar, aku bilang benar. Kalau depak salah, aku bilang salah. Tapi aku harus bisa membenarkan ketika terjemahan depak itu salah. Itu namanya tanggung jawab intelektual seperti itu. Ya, ini LAI sudah benar. Dia bilang apa? Hukum yang terutama. Nah, sekarang tinggal otakmu itu paham nggak apa yang dimaksud dengan utama? Bahasa Indonesiamu dapat berapa? Itu ya. Aku baca mulai yang ke-28 ya. Jangan 29, langsung ke 28. Ya. Ini gambaran bagaimana orang-orang Yahudi Israel itu tidak gampang percaya. Maka di sini sebetulnya menceritakan Yesus itu diuji. Ini orang ini bener gak nih? Ini orang ini terkenal loh ini. Tapi gue nggak percaya. Gue uji dulu bener gak ini? Kalau lulus uji ya dia bener. Kalau nggak lulus berarti dia kaleng-kaleng, tukang tipu. Itu loh. Itu ciri khas tipikal Yahudi itu begitu, nggak gampang percaya. Nggak bisa ucuk-ucuk. Jangan banyak tanya, pokoknya imani saja gitu. Oh ya, kepalamu jadi tendang sama orang Yahudi. Ya. Oke, kita baca. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab. Ya diskusilah kalau kita ya. Di sini terjemahannya bersoal jawab. Ya. Dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu. Ya. Datang kepadanya dan bertanya. Jadi Yesus itu ditanya dalam, ya kalau di sini bersoal jawab kita diskusi itu lah. Yesus itu ditanya. Sebetulnya tanyanya ini dia nguji, bukan tanya itu ada dua. Pertama dia tidak tahu, ada tiga ya. Pertama dia memang tidak tahu, yang kedua dia menguji, yang ketiga dia akan menyamakan. Apakah pendapat dia sama dengan pendapat kita? Jadi kalau aku misalkan ngisi kajian di kampus gitu ya atau di masjid, aku bisa lihat kok dari body language-nya. Ini mustami ini pendengar ini tanya dia tidak tahu, ingin tahu, atau tanya dia ingin menguji aku, atau dia tanya ingin tahu apakah pendapat dia sama dengan pendapat aku. Itu beda dan aku bisa baca. Karena aku bukan sekali dua kali berhadapan muka dengan yang model-model seperti itu. Ya. Nah, ini Yahudi ini bukan dia tidak tahu, dia tahu, maka dia sebetulnya menguji. Ini Yesus ini benar nggak ini? Gitu loh ya. Oke, ditanya lah. Hukum manakah yang paling utama? Temanku pernah tanya sama teman Kristen, ditanya hukum utama itu apa? Itu ya nggak ngerti loh hukum utama itu apa. Kan aku sudah jelaskan ya. Kabar baik itu adalah hukum utama tentang Allah yang tunggal. Yang itu juga disampaikan dalam hadisnya Al-Ghifari. Dan kita sekarang akan merincinya dalam Markus 12:28-34. Ketika ditanya, hukum manakah yang paling utama? Maka jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tunggal. Pernah Yesus mengatakan Tritunggal? Bagaimana bisa menyimpang dari tunggal ke Tritunggal itu? Bagaimana otak bisa menerima? Itu loh. Sudah nggak usah main filsafat, tetek moyang nggak usah. Kamu punya 10 filsafat, aku akan jawab 100 filsafat. Filsafat itu kan pinter-pinteran ngomong, tergantung bagaimana kita membangun argumentasi. Sekarang tunduk terhadap Alkitab, bilang apa? Allah itu Esa. Gitu loh. Lanjutnya, atau aku ulangi lagi. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah Yesus jawab ini sembarangan? Tidak. Dia menapaktilasi apa yang sudah disampaikan oleh seniornya, yaitu
Moses, yang Islam kenal sebagai Kanjeng Nabi Musa. Yang aku bilang tadi, aku tidak hadirkan di awal karena pada waktunya nanti dan sekarang ini kita membicarakan juga Kanjeng Nabi Musa. Maka kita akan lihat nih. Jadi apa yang ditulis oleh LAI itu rujukan. Ini lihat ini yang ada ini. Ini ya. Yang ini sudah ya. Perhatikan. Itu ada ulangan yang aku kasih spidol ini loh, ya. Ulangan 6:4 sampai 5. Ini. Ya. Maka kita lihat ke kitab ulangan. Ya. Kita lihat ke kitab ulangan. Buka anumu. Apa? Nih, kitab ulangan 6:4. Ini yang turun kepada Kanjeng Nabi Musa. Nih. Ya, apa katanya? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu yang dilanjutkan, diperjuangkan sebagai kabar baik. Maka Yesus ketika ditanya, hukum apa yang paling utama? Tentang Allah yang tunggal. Apakah Yesus jawab sembarangan semauan gue? Enggak. Dia mengikuti sebagai kelanjutan dari apa yang sudah disampaikan seniornya dalam keyahudiannya, yaitu Kanjeng Nabi Musa. Itu loh. Ya. Enggak. Coba kamu pahami. Enggak ada pendetaan jelas nong ini, aku durung ru ono pendetaan jelas nong ini. Ono khotbah minggu ono jelas nong ini. Belum pernah aku lihat ada pendeta khotbah minggu terus jelaskan seperti aku jelaskan gini. Jadi jangan salah paham tentang kabar baik. Ngomong kabar baik enggak, kabarnya apa? Enggak perlu. Kalau kamu ditanya kabar baiknya apa? Tentang Allah yang tunggal. Itu orang baru tuh paham Alkitab. Tanyain kabar baik, enggak tahu kabarnya apa. Ya. Berapa menit? Oke, masih lama, tenang aja ya. Ini kan sudah menerima THR semua ini, jadi kalau beli paketan internet kan enggak begitu sulit. Maka kita bikin agak panjang. Ya. Ya, semoga THR-nya menjadi THR yang barokah lah ya. Oke. Berikutnya yang ke-30 ya, itu tadi yang udah 9. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yesus ajarkan kita dalam kabar baiknya pakai akal. Kalau sudah nggak masuk akal, buang, jangan diikuti. Tritunggal itu tidak masuk akal. Dia irasional, dia bukan transrasional. Makanya kan aku sudah katakan, apapun adanya aku tetap memberikan penghormatan, penghargaan, apresiasi kepada teman-temanku yang tetap memegang Tritunggal sampai saat ini. Aku katakan apa dalam videoku yang lalu? Tritunggal itu mati di logika. Ya, dia hanya hidup di dogma. Ya kalau mau dipegang di dogma, ya monggo silahkan, aku hormati. Tapi jangan bawa itu ke pertarungan logika. Ya, jangan. Logika itu akal. Kalau kita berbicara rasio, akal itu ada 3 dimensi. Dimensi irasional, rasio, dan transrasional. Jangan sampai terjebak sesuatu yang irasional kamu anggap itu transrasional. Oh itu misteri. Misteri apa? Yo nek misteri cinta lagune sapa kuwi? Misteri Cinta itu lagunya tahun 85-an, 87. Lupa aku. Kalau yang ngarang Yan Antono itu lagunya. Niki Astria. Iya nek misteri cinta. Jadi jangan terus tiba-tiba dibawa ke misteri. Orang sudah jelas nggak masuk akal kok misteri. Misteri itu yang melampaui akal. Karena pesan Yesus, akal budimu pakai. Bisa nggak itu masuk ke akalmu?
1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Ini coba. Ini orang mana yang mau bisa menerima? Orang anakku yang masih kelas 2 SD aja nggak bisa menerima kok. Karena bertentangan dengan dia punya akal. Ya. Bertentangan. Karena apa? Ini pribadi yang utuh. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini kan dianggap Allah semuanya. Satu Allah tambah satu Allah tambah satu Allah. Kok bisa satu Allah itu loh? Seperti kemarin. 1 buah pisang tambah 1 buah jeruk tambah 1 buah pepaya, ada berapa buah? Ngomong 1 buah. Ya 3 buah. 3 buah itu terdiri apa? Jeruk, pisang, pepaya. Sama ini. Ada berapa? 3 Allah. 3 Allah itu terdiri dari siapa saja? Bapa, Putra, Roh Kudus. Cuman karena dibodoh-bodohin ya, akhirnya menjadi 1 tambah 1 tambah 1 1. Yesus bilang, pakai akalmu. Supaya kita tidak terjebak ke dalam kebodohan. Gitu loh. Maksud Yesus itu begitu loh. Kamu jangan goblok gitu loh. Pakai akalmu. Gampangannya begitu. Cuman kan Yesus pakai dengan bahasa yang bagus, yang santun. Kalau bahasanya bagus seperti, kon jangan goblok kon, akalmu ku gawenan. Otakmu itu pakai. Gitu loh kira-kira. Supaya tidak apa? Terjerembab dalam kesalahan yang fatal. Tuh. Ya. Oke. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi harus dipegang. Allah tunggal itu tidak boleh hilang dari kesadaran dan jiwa kita. Ya. Setelah itu baru dijelaskan. Ini kan hukum yang utama. Dan hukum yang kedua, ini kadang-kadang teman-teman Kristen itu ditanya nggak tahu loh. Apa itu hukum utama? Apa itu hukum kedua? Nggak tahu. Ya. Hukum yang kedua ialah, ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus mengasihi sesama manusia itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Artinya apa? Yesus sudah menyampaikan ada kedua pendekatan hukum vertikal dan horizontal. Inilah yang disebut transenden. Ya, ini yang imanen. Atau kalau kita bilang ini humanisnya. Dia horizontal, ini yang vertikal yang kepada Allah. Ini hukum utama ini. Ini hukum yang kedua tentang kasih. Jadi kalau kita gampangkan tentang apa yang disampaikan Yesus itu 2, tauhid ya dan kasih. Tauhid ini hukum yang utama, hukum kedua. Gini paketnya. Nih. Itulah yang disebut kabar baik. Di luar ini kabar tidak baik. Dan kita sekarang lagi fokus ke hukum yang utama. Kabar baiknya Allah tunggal, bukan Allah Tritunggal. Itu loh. Kemudian Yesus memperjelas lagi. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Coba. Tidak ada. Jadi itu fundamental ya, secara vertikal ya. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa ya. Secara horizontal, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Setelah itu apa respon orang-orang Yahudi? Kita lihat di yang ketiga-tiga. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru.
Jadi dibenarkan, itu yang aku bilang. Bagaimana Yahudi itu akan bilang tepat kalau dia sendiri tidak tahu? Dia tahu. Dia bertanya dalam kerangka bukan dia tidak tahu. Dia ingin menguji, nih Yesus ini benar nggak nih? Jangan-jangan kaleng-kaleng ini. Jangan-jangan tukang tipu ini. Gue uji dulu. Setelah diuji ternyata lulus. Dan benar, maka dijawab oleh si Yahudi itu, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia ehad. Coba, kurang jelas apa gini? Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Yang lain tidak ada. Nanti kita bawa ke Ten Commandment dasar kita. Jangan adakan Allah lain. Kalau ini kan di samping Bapa ada Yesus, ada Roh Kudus. Masa sulit sih memahami? Jangan adakan Allah lain selain Bapa. Ya. Aku sebetulnya akan membawa ke Ten Commandment, tapi waktunya cukup nggak ini? Sudah berapa, Le? Sudah 46, ya. Aku selesaikan saja di ininya ya, di surat Markusnya, di tentang hukum utama ini aja dulu ya. Oke, aku lanjutkan. Jadi jawaban Yesus itu dibenarkan oleh Yahudi. Makanya aku bilang kemarin, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Gitu loh. Ya, artinya kalau kamu tidak mampu mencerna pesan Yesus, ikuti aja Yahudi. Bagaimana Yahudi memahami ehad? Apa seperti yang kamu pahami selama ini? Terus kamu membedakan, ehad itu tidak satu, tidak tunggal, tapi kesatuan. Kalau satu itu yahid. Ya kalau itu disampaikan kepada kelas-kelas pemula yang baru kemarin belajar kristologi ya boleh lah. Tapi kalau untuk yang aku sudah asam garam malang melintang ya janganlah. Bikin malu. Itu argumentasi nggak bermutu. Karena kalau memang begitu, sejak dari dahulu orang Yahudi itu Tritunggal. Tapi fakta historisnya Yahudi menolak Tritunggal dan memegang sekuat-kuatnya Allah yang tunggal. Maka dikatakan dalam Ten Commandment, dalam dasar kita, jangan adakan Allah lain. Nanti kamu lihat, bener nggak ini hukum yang utama ini? Kamu lihat nanti Ten Commandment itu urutan pertamanya apa yang dijelaskan? Apa larangan berzina? Tidak. Ya, kita lanjutkan dulu ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru. Bukan salah sekali guru. Bukan, tepat sekali guru. Artinya Yesus benar. Benar katamu itu hanya dia Esa. Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Sudah dijelaskan Esa. Secara kuantitatif dijelaskan lagi. Tidak ada yang lain kecuali dia. Ini secara kualitatif. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Sudah lengkap. Terus masih kebelangsak. Padahal Yesus bilang otakmu pakai, akalmu pakai. Bagaimana bisa terjebak dengan Tritunggal? Oke, aku lanjut. Berikutnya, memang mengasihi dia dengan segenap hati dan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Kenapa yang dijadikan komparasi adalah korban bakaran dan korban sembelihan? Karena korban bakaran dan korban sembelihan itu sesuatu yang sakral dalam Yahudi. Itu masih kalah dengan hukum yang dijelaskan Yesus sebagai kabar baik tentang Allah yang tunggal dan tentang kasih. Ini kalau aku ngisi kajian di sekolah tinggi Alkitab enak ini. Aku jelaskan begini. Kalau aku meleset dari Alkitab, tunjukkan. Sudah adzan ya, tinggal sedikit ya. Yang terakhir 34,
Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu. Dan Yesus pun setelah dikomentari sama Yahudi itu melihat bagaimana bijaksananya orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Coba. Jadi saling menguatkan antara Yesus dan Yahudi yang mengujinya. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Sudah percaya mereka dan sungkan akhirnya, gak berani macam-macam, tidak merendahkan Yesus. Karena jawaban Yesus itu tepat seperti yang Yahudi terima dari Musa tentang Allah yang tunggal. Sampai di sini dulu penjelasanku, ya. Maaf, Ten Commandment-nya atau dasar titanya nggak bisa aku jelaskan karena sudah masuk maghrib, ya. Seperti biasanya, ya. Apabila setuju like, nggak setuju dislike, tidak ada masalah. Dan aku ucapkan selamat berbuka kepada saudara-saudara Islamku, ya. Ya memang begini, aku menjelaskan begini. Ini belum ada. Misalkan khotbah menjelaskan seperti ini belum ada. Sekolah Alkitab belum ada. Jadi kalau aku misalkan diundang, ya oke, aku jelaskan. Tidak melenceng dari Alkitabiah tentang Allah yang tunggal. Ya. Selamat berbuka puasa dan semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian ini. Sampai di sini dulu aku ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.